Rasanya pasti gak nyaman banget kan saat harus hadapin guru killer. Kita semua mungkin pernah ngerasakan tegangnya saat di kelas mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apa sih sebenarnya alasan kita takut sama mereka? Jangan-jangan rasa takut ini sebenarnya gak beralasan sama sekali. Cuman sekedar rumor yang menyebar di obrolan jam-jam istirahat. Atau mungkin jangan-jangan ini cuman masalah sudut pandang kita aja yang keliru. Ngobrol soal ini memang gak ada matinya. Selalu seru buat dibahas. Yuk, kali ini kita bakalan bahas seputar legenda guru killer. Gimana sebaiknya cara kita memandang dan menghadapi mereka. Hampir di setiap sekolah, baru kita dengar namanya saja udah bikin kita merinding. Guru yang kalau disebut namanya, kita langsung pada bisik-bisik. Nah, mereka adalah legenda di kalangan siswa yang bikin deg-degan, bahkan sampai siswa paling berani pun jadi ciut. Setiap kali mereka masuk kelas, suasana langsung berubah. Mereka adalah guru killer. Guru yang dikenal dengan ketegasan dan kedisiplinannya. Tapi, apa sih yang bikin mereka terkesan menyeramkan? Apakah karena cara mereka mengajar yang sangat serius? Apa karena wajah mereka yang terlalu serius? Pelajarannya yang susah? Atau PR-nya yang menggunung? Mungkin juga karena mereka selalu menuntun yang terbaik dari siswanya. Nah, meskipun guru-guru ini terkesan menakutkan, sebenarnya mereka gak bermaksud jahat kok. Mereka hanya ingin memastikan kita benar-benar paham. Mereka hanya bersemangat banget sama pelajarannya dan ingin semua siswanya sukses. Mereka ingin kita mencapai potensi maksimal kita. Bayangkan saja, mereka itu sebagai pelatih yang selalu mendorongmu untuk jadi yang terbaik. Meskipun kita harus menghadapi tantangan dan hal-hal baru. Mereka ingin kita siap menghadapi dunia luar dengan segala kesulitannya. Jadi, gimana ya caranya kita bisa bertahan hidup, bahkan berjaya di kelas guru killer? Kuncinya adalah memahami bahwa ketegasan mereka adalah bentuk kasih sayang. Dengan kerja keras dan tekad, kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dan pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada guru-guru killer ini karena telah membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Guru killer dikenal karena ekspektasinya yang tinggi. Seringkali menuntut lebih dari siswa sehingga membuat suasana kelas tegang dan cara mengajarnya yang ketat. Mereka tidak segan-segan memberikan tugas yang berat dan menantang. Mungkin kuisnya susah, PR-nya menantang, atau aturan kelasnya ketat banget. Setiap hari terasa seperti ujian yang harus dilewati. Wajar kalau kita jadi deg-degan. Apalagi kalau sebelumnya terbiasa dengan suasana belajar yang lebih santai, dan perubahan ini bisa membuat kita merasa tertekan. Tapi ingat, tujuan mereka baik kok. Mereka ingin kita belajar dengan sungguh-sungguh dan mencapai hasil yang maksimal. Mereka ingin kita belajar, berkembang, dan meraih potensi terbaik kita.
Dengan memberikan tantangan, mereka mendorong kita untuk berpikir kritis dan kreatif. Bukan cuma itu aja, tanpa kita sadari, guru killer juga membantu kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya dan membantu kita menghadapi dunia yang begitu kejam. Ibaratnya, pelatih olahraga pasti melatih atletnya dengan keras karena percaya mereka bisa berprestasi. Mereka tahu bahwa latihan keras akan membuahkan hasil yang memuaskan. Sama seperti guru killer, mereka mendorong siswanya karena melihat potensi dan ingin mereka sukses. Jadi, meskipun terasa berat, percayalah bahwa semua ini demi kebaikan kita. Pada akhirnya, kita akan berterima kasih atas usaha dan dedikasi mereka. Karena berkat mereka, kita bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Persiapan adalah pertahanan terbaik. Salah satu cara terbaik untuk merasa lebih percaya diri di kelas manapun, apalagi kelas guru killer. Persiapan adalah dengan datang dalam keadaan siap. Artinya, kerjakan PR, baca materi selanjutnya, dan pahami konsep-konsep yang akan dibahas. Jangan hanya menghafal, tapi benar-benar mengerti. Ulangi catatan secara rutin, buat ringkasan, dan coba jelaskan kembali materi tersebut dengan kata-katamu sendiri. Ini akan membantumu memperkuat pemahamanmu. Coba bayangkan, kamu ikut pertandingan sepak bola setelah latihan keras dan tahu strategis permainan. Kamu tahu posisi teman-temanmu dan kamu tahu kapan kamu harus menyerang atau bertahan. Pasti kamu lebih percaya diri dan siap bermain dengan maksimal, kan? Begitu juga dengan pelajaran di kelas. Ketika kamu siap, kamu akan lebih mudah mengikuti pelajaran dan berpartisipasi aktif. Sama halnya menghadapi guru killer. Dengan persiapan yang baik, kamu akan lebih berani berkata dan berdiskusi, serta lebih mudah memahami materi meskipun di kelas guru killer sekalipun. Kalau kita siap, kita menunjukkan bahwa kita serius dan ingin belajar. Ini juga bisa membuat guru lebih menghargai usaha kita dan mungkin memberi bantuan tambahan jika diperlukan. Jadi, persiapan adalah kunci untuk menghadapi tantangan apapun di kelas. Menyimak dengan aktif itu penting di kelas manapun, terutama di kelas guru killer. Artinya, perhatikan baik-baik perkataan dan bahasa tubuh guru. Catat yang penting dan jangan takut bertanya untuk memperjelas. Anggap saja seperti nonton film favorit. Kita pasti fokus memperhatikan setiap detail dan terbawa suasana ceritanya. Saat kita menyimak dengan aktif di kelas, kita tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga menunjukkan kepada guru bahwa kita tertarik dan ingin belajar. Kita juga bisa memberikan pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh guru dan membuat situasi kelas yang awalnya tegang, diam, menjadi hidup kembali. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar menyukai materi pelajaran tersebut. Dengan demikian, guru akan merasa senang dan merasa dihargai dan tentunya makin bersemangat untuk memberikan materi. Sebenarnya kelas guru killer sama kelas guru biasa sama aja kok. Ini tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Komunikasi sopan adalah kunci yang sangat penting. Ingat gak yang bisik-bisik tentang guru killer di lorong tadi? Terkadang bisik-bisik itu malah menciptakan ketakutan yang gak perlu. Daripada ikut-ikutan takut, lebih baik deketin guru dengan sopan.
Gunakan bahasa tubuh yang baik, tatap matanya saat berbicara, dan jangan menyelah. Bayangkan kamu sedang berkenalan dengan orang baru. Kita pasti ingin memberi kesan yang baik, kan? Coba berikan pertanyaan dari materi yang disampaikan. Hal ini bisa membantu kita memahami sifat dari guru tersebut dan kita merasa lebih terhubung. Memperhatikan guru dengan sopan, meskipun kesannya mengintimidasi, bisa sangat membantu membangun hubungan yang positif, dan jangan takut untuk memulai obrolan lebih dulu. Jangan takut bertanya. Jangan takut untuk meminta bantuan jika kamu kesulitan memahami materi atau merasa kewalahan. Ingat, guru killer ingin kamu sukses dan mereka siap membantu. Ibaratnya, atlet hebat pun punya pelatih untuk membimbing dan membantu mereka berkembang. Guru bisa memberikan bantuan tambahan, menjelaskan konsep yang membingungkan, dan memberikan masukan berharga agar kamu berhasil. Ubah rasa takut jadi energi positif. Daripada takut menghadapi kelasnya, cobalah melihatnya sebagai tantangan dan kesempatan untuk berkembang. Salurkan rasa gugup menjadi energi positif. Gunakan untuk meningkatkan fokus dan tekad untuk sukses. Ibaratnya menghadapi lawan tanggung dalam pertandingan memang menegangkan, tapi ini juga memacu kita untuk menampilkan yang terbaik. Sama halnya dengan guru killer, mereka menantang kita untuk berusaha lebih keras dan menemukan potensi diri kita. Terima tantangannya, tuai hadiahnya. Ingat, guru killer gak bermaksud membuat hidup kita sengsara kok. Mereka hanya bersemangat dengan pelajarannya dan ingin melihat siswanya sukses. Metode mereka mengajar yang menantang mungkin memaksa kita keluar dari zona nyaman. Tetapi justru di saat seperti itulah kita biasanya mengalami pertumbuhan besar. Dengan menghadapi tantangan, kita tidak hanya bertahan di kelas mereka, tetapi juga mempersiapkan diri kita untuk sukses di masa depan. Menghadapi guru killer mungkin tampak menakutkan, tapi ingat, kamu pasti bisa. Dengan pola pikir dan strategis yang tepat, kamu tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berjaya di kelas mereka. Datanglah dengan persiapan matang, simak dengan aktif, berkomunikasi dengan sopan, jangan takut bertanya jika perlu. Dan yang terpenting, percayalah pada diri sendiri. Hadapi tantangannya dan lihatlah dirimu berkembang sebagai seorang pelajar dan individu. Ingatlah bahwa guru juga manusia biasa seperti kita. Jadi wajar jika kadang mereka tidak sepenuhnya memahami perasaan kita. Tetaplah bersikap biasa aja dan hindari perasaan negatif ketika kamu menghadapi guru killer. Anggap guru killer sebagai tantangan seru. Kadang guru killer bukan cuma sekedar guru yang susah, tapi bisa jadi tantangan buat kita berkembang. Emang sih menghadapi mereka bikin deg-degan, tapi kalau kita punya pola pikir yang pas, guru killer justru bisa bikin kita makin pede belajar. Coba aja lihat tugas-tugas yang mereka kasih sebagai latihan biar kita makin jago. Tantangan dari mereka, walaupun kelihatan ribet, sebenarnya kesempatan buat menguji seberapa jauh sih kita bisa bertahan dan berkembang. Bangun pola pikir yang lebih positif. Menghadapi guru killer dengan pikiran yang positif bisa membantu kita mengubah rasa takut jadi motivasi buat maju. Jadikan momen di kelas sebagai kesempatan buat nunjukin kalau kamu serius. Percaya deh, usaha kita pasti bakal dilihat sama mereka. Dengan pola pikir positif, kita juga bisa belajar banyak dari tiap masukan atau bahkan kritikan dari guru killer. Salah
salah satu trik biar kita tetap bertahan di kelas guru killer adalah mengerti apa yang mereka mau. Biasanya guru killer suka banget tuh sama kedisiplinan, ketelitian, dan kerja keras. Nah, coba perhatikan dan penuhi standar mereka. Misalnya, datang tepat waktu, siap dengan materi, dan gak ragu buat ikutan diskusi di kelas. Jadi, kita bisa lebih mudah nyambung sama mereka dan mungkin aja jadi jarang kena teguran. Bangun hubungan yang asik sama guru. Ngelihat guru killer sebagai orang yang punya tujuan baik bisa bikin kita lebih mudah buat berkomunikasi sama mereka. Jangan ragu buat nyapa mereka di luar kelas atau minta tips belajar. Kalau hubungan kita sama guru killer lebih asik, kita juga bakalan lebih nyaman di kelas. Siapa tahu mereka juga mulai melihat kita sebagai siswa yang serius mau belajar. Walaupun kelas guru killer sering bikin tegang, kita tetap bisa kok bikin suasana belajar yang lebih chill. Misalnya, coba lebih aktif buat diskusi atau ajukan pertanyaan dengan santai. Ini bisa bikin kelas jadi lebih hidup dan guru juga pasti ngerasa senang lihat kita antusias. Kalau semua siswa serius dan bisa kerjasama, suasana kelas yang tegang bakal berasa lebih ringan. Hadapi tantangan dengan pede. Guru killer emang punya standar tinggi dan tegas. Tapi tantangan ini sebenarnya bikin kita lebih pede dan banyak belajar. Dengan pikiran yang positif, persiapan yang oke, dan cara komunikasi yang asik, kita bisa mengubah rasa takut jadi rasa percaya diri. Ingat, setiap tantangan di kelas guru killer adalah bagian dari perjalanan kita buat jadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi masa depan yang mungkin lebih seru. Masih sama gua Christine, sampai ketemu lagi di Easy Talk selanjutnya.